Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Kera dan ayam bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan adalah mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Sekarang ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Setelah tanda petik, maka huruf pertama pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan pada huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar seharusnya adalah 2.
Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 4. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah sekarang ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah dengan teliti. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. 1. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Jawab. 3 bulan sama dengan berapa hari? Ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka untuk mencari 3 bulan sama dengan berapa hari, dikalikan 30. Maka 3 kali 30 sama dengan 90 hari. Jadi, Udin telah menabung selama 90 hari. 2. Ayah pergi ke luar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi ke luar kota? Jawab. 2 bulan sama dengan berapa hari? 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Jadi, ayah pergi ke luar kota selama 60 hari. 3. Umur adik Benny telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Benny? Jawab. 4 bulan sama dengan berapa hari? 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Jadi umur adik Benny adalah 120 hari. 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Jawab. 5 bulan sama dengan berapa hari? 5 kali 30 sama dengan
150 hari. Jadi, jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Jawab. 1 bulan sama dengan berapa hari? 1 kali 30 sama dengan 30 hari. Jadi, Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Ayo mengamati. Hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang baik-baik. Jangan sampai hilang. Iya ayah. Aku akan memegang tasnya dengan baik. Apa isi teks percakapan di atas? Isi teks percakapan di atas adalah ayah mengingatkan Udin supaya memegang tasnya dengan baik. Menurutmu, apakah sikap Udin sudah benar? Ya, sikap Udin sudah benar. Karena menjaga barang bawaan dengan baik. Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Kita harus menjaga barang bawaan dengan baik supaya tidak rusak ataupun hilang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik adalah barang bisa rusak atau hilang. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. 2. Perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. 3. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. 4. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. 5. Jagalah barang bawaan dengan baik. 6. Jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang cara menjaga keselamatan di kereta api. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Kesimpulan: ketika menaiki kereta api, kita harus selalu menjaga keselamatan. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan tabel. 06 menunjukkan jam, sedangkan 00 menunjukkan menit. Di antara jam dan menit dipisahkan oleh tanda titik. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. 1. Pada hari Senin,
kereta berangkat pukul 06.00. Pada hari Jumat, kereta berangkat pukul 06.00 dan tiba di Surabaya pukul 08.00. 3. Setiap hari kereta berangkat pukul 06.00. Kalian bisa membuat kalimat berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Kereta api berangkat setiap hari. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu bulan? Banyak hari dalam satu bulan rata-rata ada 30 hari. Jadi, kereta api berangkat 30 kali dalam satu bulan. Bagaimana cara merubah hari menjadi bulan? Karena satu bulan ada 30 hari, maka untuk merubah hari menjadi bulan dibagi 30. Misalnya, 150 hari sama dengan berapa bulan? Maka 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi 150 hari sama dengan 5 bulan. Sekarang ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. 1. Kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Jawab, 60 hari sama dengan berapa bulan? Maka 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 2 bulan. 2. Uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 90 hari. Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan? Jawab, 90 hari sama dengan berapa bulan? Maka 90 dibagi 30 sama dengan 3. Jadi, uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan selama 3 bulan. 3. Rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Berapa bulankah perbaikan rel kereta api dilakukan? Jawab, 30 hari sama dengan berapa bulan? Maka 30 dibagi 30 sama dengan 1. Jadi, perbaikan rel kereta api dilakukan selama 1 bulan. 4. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Jawab, 120 hari sama dengan berapa bulan? Maka 120 dibagi 30 sama dengan 4. Jadi, pemesanan kereta api yang baru selama 4 bulan. 5. Penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulankah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Jawab, 150 hari sama dengan berapa bulan? Maka 150 dibagi 30 sama dengan 5.
Jadi, kereta api mengalami lonjakan penumpang setelah beroperasi selama 5 bulan. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Sekarang ayo berlatih. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Untuk menguji pemahamanmu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian, jawablah pertanyaan dengan benar. 1. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar adalah: ibu selalu menggandeng tangan Udin. Udin selalu berada di dekat ibu. Ibu membawa tasnya dengan baik. 2. Mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Udin dan ibu bergandengan tangan untuk menjaga keselamatan ketika di pasar. 3. Kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Udin dan ibu pergi ke pasar pada hari Minggu. 4. Di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Kita harus menjaga keselamatan dimanapun kita berada. Misalnya ketika di perjalanan, di museum, di pasar, atau di tempat ramai lainnya. 5. Siapa saja yang ada di pasar? Yang ada di pasar adalah para penjual, pembeli, dan petugas keamanan pasar. 6. Bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Sikap Udin dan ibu sangat baik karena selalu memperhatikan keselamatan. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Perlu diingat. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Sekarang ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Perhatikan contoh. Kalian bisa menuliskan pertanyaan berdasarkan kreativitasmu. 1. Kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan ibu itu? 2. Kata tanya siapa? Siapa orang yang menarik tas ibu itu? 3. Kata tanya mengapa? Mengapa ibu itu berteriak dan menangis? 4. Kata tanya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 5. Kata tanya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? 6. Kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan ibu itu setelah terjadi perampokan?
Selanjutnya, ayo mengamati. Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Sekarang ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, tentu saja. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Bukan, itu kegiatan bermain gitar. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Bukan, itu kegiatan menabung di celengan. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, tentu saja. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Bukan, itu kegiatan bernyanyi bersama. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, tentu saja. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut dengan teliti. Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Coba diskusikan dengan temanmu. Sikap yang ditunjukkan gambar. 1. Tolong menolong. 2. Bekerja sama. 3. Tidak membeda-bedakan. 4. Menunjukkan kekompakan. Sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Bagaimana menurut pendapatmu perbedaan gambar tersebut? 1. Manakah yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Ya, tentu saja. Hidup bersatu dapat membuat kita mau untuk bekerja sama, sehingga pekerjaan berat terasa lebih ringan. 2. Manakah yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Ya, tentu saja. Hidup bersatu dapat membuat kita untuk saling tolong-menolong, sehingga pekerjaan akan menjadi lebih mudah. 3. Manakah yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Ya, tentu saja. Hidup bersatu dapat membuat kita untuk saling membantu, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Sekarang diskusikan dengan temanmu manfaat hidup bersatu dalam keragaman berdasarkan gambar.
Manfaat hidup bersatu. 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Menumbuhkan kerukunan. 4. Menumbuhkan sikap toleransi. 5. Memperkuat kekompakan. 6. Menumbuhkan kedamaian hati. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini.